Assalamualaikum. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan apa itu anatomi dan identifikasi kayu menurut kami dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Amat menyaksikan. Permisi Kak, minta izin sebentar. Oh iya Kak, kenapa? Tuh lihat kamera dulu. Menurut Kak siapa namanya? Aku Rameza. Oke. Menurut Kak Rameza, AIK itu apa sih? AIK itu anatomi identifikasi kayu ya Kak. Itu tuh salah satu cabang ilmu yang ada di kehutanan, dipelajari di kehutanan. Itu tentang ciri-ciri dari pohon itu sendiri, ciri-ciri dalamnya. Kayak misal bagian menyusun kayunya itu diketahui dari sel parenkimnya, sel jari-jari, terus ada pembuluh, terus ada penampang-penampang seperti itu. Oke, terima kasih Kak Rameza. Terima kasih. Permisi Kak, minta waktunya sebentar. Iya, boleh. Namanya siapa ya? CETA, C-E-T-T-A, T-nya 2. Oke. Menurut Kakak Ceta, Iya. anatomi dan identifikasi kayu itu apa sih? Oh, menurut saya anatomi dan identifikasi kayu itu adalah suatu studi yang mempelajari tentang struktur eksternal dan internal yang pengamatannya itu menggunakan cara makroskopis, mikroskopis ataupun menggunakan kunci determinasi untuk menentukan jenis kayu, sifat kayu dan lain-lain. Oke, terima kasih Kak waktunya. Ini sih Kak, minta waktunya sebentar, ya boleh. Namanya siapa ya Kak? Nama saya Naisya. Menurut Kak Naisya, anatomi dan identifikasi kayu itu apa sih Kak? Oh, jadi menurut saya anatomi dan identifikasi kayu itu merupakan suatu cabang ilmu yang dipelajari di kehutanan yang mempelajari struktur internal dari kayu itu sendiri mengenai seperti parenkim, pembuluh dan lain-lain. Oke, terima kasih Kak. Ya. Permisi Kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Dengan Kak siapa? Aku Nancy. Oke Kak Nancy, menurut Kak Nancy, anatomi dan identifikasi kayu itu apa sih Kak? Kalau menurut aku, anatomi dan identifikasi kayu itu sebuah matkul yang ada di kehutanan UGM. Itu mempelajari kayak pembuluh, terus sel yang ada di penampang kayak transversal, tangensial, dan radial. Gitu kan. Oke, terima kasih Kak. Halo Kak, Boleh. tetapkan dari sini. Dengan siapa di mana? Saya Naisya. Oke, Kak Nesya tahu nggak sih anatomi dan identifikasi kayu itu apa? Anatomi dan identifikasi kayu itu merupakan salah satu matkul di Fakultas Kehutanan UGM yang dipelajari di semester 1. Dan biasanya itu mempelajari tentang identifikasi kayu secara ciri makroskopis dan mikroskopis dari kayu tersebut. Oke, terima kasih banyak Kak. Ya, sama-sama. Anatomi kayu dapat berfungsi dalam kegiatan sehari-hari seperti bidang perdagangan. Hal ini dikarenakan anatomi kayu dapat 1. Menentukan nilai ekonomi berdasarkan kualitas produk. Dengan memahami struktur anatomi kayu seperti pori-pori, serat, dan pola lingkaran tahun, dapat diketahui kualitas kayu yang memiliki karakteristik fisik yang berbeda dan mempengaruhi nilai jualnya. 2. Menentukan nilai ekonomi berdasarkan kegunaan. Analisis anatomi membantu menentukan apakah kayu cocok untuk konstruksi, furniture, atau dekorasi yang mempengaruhi harganya. Dan yang terakhir, menentukan nilai ekonomi berdasarkan pengendalian mutu atau daya tahan kayu. Anatomi kayu menunjukkan ketahanan terhadap serangan hama, kelembapan, atau pembusukan, sehingga ketahanan kayu dapat menentukan nilai jualnya. Anatomi dan identifikasi kayu memiliki peran yang sangat penting dalam pengerjaan kayu karena dapat mempengaruhi kualitas dan hasil dari produk kayu yang dihasilkan. Mengidentifikasi jenis kayu dan struktur anatominya membantu pekerja kayu dalam memilih kayu yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh, kayu yang memiliki serat lurus dan padat cenderung lebih kuat dan tahan lama dibandingkan kayu dengan serat yang tidak teratur. Mengetahui anatomi kayu membantu pekerja kayu untuk memanfaatkan potongan kayu secara maksimal. Serat kayu yang sejajar dengan permukaan potongan lebih kuat daripada yang membentuk sudut atau melintang. Identifikasi kayu juga membantu untuk mengetahui ciri-ciri kayu yang sehat dan cacat yang akan mempengaruhi kualitas produk akhir. Setiap jenis kayu memiliki karakteristik berbeda, sehingga teknik pengerjaan yang dilakukan juga berbeda.
Pemahaman tentang anatomi kayu membantu para pengrajin kayu untuk memilih alat dan metode yang paling efektif. Selanjutnya, kayu memiliki kegunaan dalam kehidupan, yaitu seperti digunakan untuk konstruksi bangunan, perabot rumah, peralatan dapur, dan digunakan untuk memasak dengan cara zaman dahulu dengan menggunakan kayu bakar. Selain itu, kayu menjadi salah satu bahan untuk membuat kertas, kayu furnitur atau mebel, menjadi bahan untuk membuat alat musik. Biasanya, kayu yang digunakan untuk membuat alat musik adalah kayu merawan, cempaka, jati, dan eboni. Dan yang terakhir, kayu dapat dijadikan kerajinan patung dan ukiran. Anatomi dan identifikasi kayu memiliki peran penting dalam menentukan nilai dari objek berbahan kayu seperti yang pertama, untuk menentukan jenis kayu. Identifikasi jenis kayu adalah langkah awal yang krusial dalam menilai suatu objek kayu. Setiap jenis kayu memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi kualitas dan harga. Misalnya, kayu jati atau Technonia grandis terkenal karena ketahanannya dan keindahan seratnya sehingga memiliki nilai tinggi di pasaran. Dengan memahami struktur anatomi seperti ukuran dan pola pori, maka dapat mengidentifikasi jenis kayu dengan lebih akurat. Yang kedua, sebagai indikator kualitas. Sifat anatomi kayu berhubungan langsung dengan kualitas material. Struktur seluler yang kuat dan teratur biasanya menunjukkan bahwa kayu tersebut lebih tahan lama dan cocok untuk penggunaan tertentu. Oleh karena itu, analisis mikroskopis dapat memberikan informasi penting tentang potensi penggunaan dan nilai ekonomi kayu. Yang ketiga, sebagai indikator usia serta kondisi pertumbuhan pohon. Pengamatan sifat makroskopis untuk mengamati warna, tekstur, dan arah serat, serta mikroskopis untuk mengamati struktur sel dan jaringan, memungkinkan penilaian yang lebih komprehensif terhadap objek kayu. Misalnya, karakteristik seperti batas lingkar tumbuh atau susunan pembuluh dapat memberikan petunjuk tentang usia pohon serta kondisi pertumbuhannya, yang dapat mempengaruhi nilai historis dan ekonominya. Mempelajari anatomi dan identifikasi kayu memiliki kegunaan untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu untuk konservasi objek bersejarah. Karena kalau kita memiliki pengetahuan mendalam tentang struktur kayu, jenis-jenis kayu, serta karakteristik unik kayu, maka kita bisa mengkonservasi objek bersejarah. Contohnya barang-barang antik yang terbuat dari kayu, misalnya lemari, arsitektur tradisional, bangunan bersejarah dari kayu, patung kayu, serta objek-objek arkeologi yang ditemukan.